adalah pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah salah satu jenis perkakas yang digunakan untuk pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana bahan digerakkan secara translasi dan sejajar dengan suhu dari benda kerja yang berputar. Ini adalah gambaran mesin bubut. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja mesin bubut? Prinsip kerjanya ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu di mana benda kerja berputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya pemakanan oleh bahan yang digerakkan secara translasi secara dengan suhu putar benda kerja. Nah, ini adalah gambaran bagaimana prinsip kerja mesin bubut. Artinya, bahan bergerak secara berputar menyayat benda kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut. Bagian mesin bubut yang pertama adalah kepala tetap. Kepala tetap terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam atau cak. Jadi, saat poros spindle diputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Selanjutnya ada tuas atau handle. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya juga pun berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Adapun secara umum fungsi tuas terdapat yang pertama untuk mengatur kecepatan spindle, yang kedua untuk mengatur arah pemakanan, yang ketiga untuk menyalakan dan mematikan mesin, yang ketiga yang keempat untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis. Selanjutnya untuk mengatur pemuliran dan untuk mengatur arah seputaran spindle. Yang kedua, ada tombol emergensi. Secara umum, semua mesin bubut memiliki tombol emergensi darurat. Nah, tombol ini digunakan untuk keadaan tertentu seperti keadaan darurat yang memungkinkan kita untuk menggunakannya. Selanjutnya ada kepala lepas. Kepala lepas ini dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan bor. Nah, fungsinya untuk tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut ataupun untuk penahan kedudukan bor saat digunakan. Nah, yang selanjutnya ada eretan. Eretan ini memiliki 3 jenis eretan. Yang pertama ada eretan alas, yang kedua eretan lintang, yang ketiga ada eretan atas. Nah, pertama kita akan membahas tentang eretan alas. Eretan alas ini merupakan bagian yang berada di alas mesin yang digunakan untuk menggerakkan dan bisa digunakan untuk bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua ada eretan lintang. Eretan ini untuk menggerakkan secara melintang. Maksudnya melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauhi operator. Yang ketiga ada eretan atas. Eretan atas ini memiliki fungsi untuk kedudukan bisa diputar dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan pada eretan atas. Selanjutnya, bagian mesin bubut yaitu dudukan pahat. Standar pulse post. Dudukan post saat ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat, sementara untuk mengencangkan pahat dilakukan cara dudukan bawah yang ada di bagian atas pulse post. Yang kedua ada adjustable pulse post. Pulse post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Hal ini yang membedakan jenis standar pulse post. Lalu bagian mesin bubut ada lampu penerang. Lampu penerang ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembuatan serta melihat hasilnya agar lebih maksimal. Lalu yang kedua ada pendingin. Selang kulen ini memiliki fungsi untuk menyemprot cairan saat proses pembuatan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu
alat potong ketika dirasa sudah terlalu panas. Lalu selanjutnya ada alas mesin. Alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembuatan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan kepala lepas, penyangga liang, dan deretan. Kemudian ada bagian mesin bubut yaitu poros. Terdapat dua bagian, yang pertama poros transportif dan poros pembawa. Poros transportif tersebut merupakan bagian poros berulir yang terletak di bawah eretan alas berfungsi trapesis atau segi empat dengan jenis bulir berword dan titik. Kemudian yang B, poros pembawa. Poros pembawa akan selalu berputar ke bawah dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan secara otomatis. Lalu alat pencekam. Ada dua bagian alat pencekam, pertama cekam utama dan cekam tulen. Cekam merupakan alat perlengkapan mesin yang berguna untuk menjepit pada saat proses pembuatan terjadi. Dan jenis ini bisa dilihat dari rahang yang terbagi atas dua buah, yaitu cekam sembusan dan cekam tidak sembusan. Kemudian ada cekam tolet. Cekam tolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukurannya lebih kecil. Pada jenis cekam ini terdapat tiga bagian, yaitu tolet, dudukan tolet, dan batang penarik. Bagian mesin bubut yang selanjutnya yaitu rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembuatan. Jadi, operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Lalu ada jenis mesin bubut. Nah, dilihat cara pengoperasian, mesin bubut dibagi menjadi dua, yaitu mesin bubut manual dan mesin bubut konvensional, atau mesin bubut otomatis dan mesin bubut servis. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mesin bubut yaitu yang pertama pembubutan buka, pembubutan rata, pembubutan kulit, pembubutan tikus, pembubutan perluasan lubang, dan turut neo. Parameter pemotongan pada mesin bubut ada 4. Yang pertama, kecepatan potong, yaitu kecepatan di mana pahat melintas benda kerja untuk mendapatkan hasil yang paling baik pada kecepatan yang sesuai. Lalu yang kedua ada gerak makan, adalah menggerakkan sayap alat potong bersatu putaran benda kerja. Yang ketiga, kedalaman pemotongan adalah di mana dalam masuk alat potong menuju sumber benda. Yang terakhir yaitu waktu pemesinan, adalah banyaknya waktu penyayatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu benda kerja. Lalu yang terakhir ada jenis pahat mesin bubut. Beragam bentuk benda kerja yang ingin kita buat di mesin bubut menuntut kita untuk mempersiapkan bentuk-bentuk pahat bubut yang perlu dipakai. Gambar berikut menjelaskan bentuk pahat dan bentuk benda kerja yang dihasilkan. Bagian pahat yang digunakan dan bukan adalah pahat kanan, artinya melakukan makanan dari kanan ke kiri. Berikut gambar. Terima kasih.